Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen persediaan barang dalam perancangan dan implementasi persediaan barang. Studi kasus pada PT Tirta Adi Sejahtera, di mana PT Tirta Adi Sejahtera itu merupakan perusahaan yang berada di Tegal, Jawa Tengah, yang bergerak di bidang industri dan merupakan bidang industri manufaktur air mineral dalam kemasan. Perusahaan tersebut tergolong ke dalam perusahaan berkelas menengah. PT Tirta Adi Sejahtera melakukan kegiatan penjualan barang, dan untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkanlah sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi penjualan dan sistem informasi persediaan barang. Sistem informasi penjualan merupakan sistem dari informasi pemasaran yang dikembangkan dalam mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data-data penjualan. Lalu data tersebut yang merupakan suatu informasi dalam mengembangkan sistem penjualan ini, dan dibuatlah ke dalam sebuah aplikasi komputer yang sudah dirancang. Dalam aplikasi sistem informasi penjualan barang tersebut, kita dapat mengolah data-data penjualan yang meliputi data barang, distributor, dan data-data pembeli. Akan tetapi, proses penjualan pada perusahaan ini dapat dikatakan masih belum efektif karena semua pencatatan yang terjadi di sana masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara penginputan satu persatu data ke dalam masing-masing sheet oleh masing-masing bagian yang terkait. Dan pastinya dengan hal yang dilakukan seperti itu, maka akan memunculkan sebuah masalah seperti proses pencatatan laporan keuangan yang menjadi lambat, risiko salah ketik, dan hasil perhitungan yang diperoleh bisa tidak akurat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan aplikasi komputer dalam sistem informasi itu sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan penjualan pada perusahaan tersebut. Karena sebuah perusahaan bisnis tentunya dituntut untuk cepat dan tepat agar dapat bersaing dengan para kompetitornya. Akuntansi dalam sebuah perusahaan memiliki fungsi yang penting karena sistem akuntansi mengatur segala informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan keuangan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menerapkan sistem akuntansi yang terkomputerisasi agar dapat menyediakan informasi yang cepat dan akurat bagi para manajer atau bagi para pengguna laporan keuangan. Dengan alasan tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah sistem yang dapat menghitung dan menghasilkan laporan tentang penjualan barang pada PT Tirta Adi Sejahtera. Sistem tersebut berbentuk perangkat lunak komputer yang memiliki database yang dapat menampung data dan informasi yang sangat besar yang terintegrasi ke dalam sebuah jaringan komputer, sehingga setiap pengguna, yaitu bagian persediaan dan bagian penjualan, bisa dengan mudah mengakses kebutuhan data dan informasi. Di sini saya, Ria Daniel Basmala, akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Nah, jadi di pendahuluan sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa PT Tirta Adi Sejahtera Tegal ini tuh dalam operasional itu dia kurang berjalan efektif karena dia tidak menggunakan sistem. Nah, maka dari itu kita di sini akan membuat suatu sistem informasi yang tujuannya untuk supaya operasional di dalam perusahaan itu berjalan dengan efektif, berjalan dengan efisien. Nah, tapi sebelum kita masukin ranah selanjutnya, kita harus tahu sistem itu apa. Nah, jadi sistem itu merupakan suatu objek yang saling berhubungan, saling bekerja sama, saling mempengaruhi, dan saling terikat pada suatu rencana yang sama untuk mencapai tujuan sebuah lingkungan atau sebuah organisasi. Nah, jadi sistem itu nantinya akan saling mempengaruhi antar objeknya. Dia juga saling berintegrasi untuk mencapai sebuah tujuan yang ada di perusahaan tersebut. Maka dengan adanya sistem ini, dia bisa membuat sebuah lingkungan itu bekerja secara efektif dan optimal. Nah, jadi sistem yang akan kita gunakan nanti adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi itu apa sih gitu?
Nah, sistem informasi itu adalah sistem yang menyediakan informasi yang nantinya digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dan untuk menjalankan operasional perusahaan yang terdiri dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang akan berjalan secara terorganisasi. Nah, hal ini akan menjadikan sebuah perusahaan yang punya sistem informasi itu akan bisa berjalan secara terorganisasi, efektif, dan efisien. Nah, jadi nantinya sistem informasi apa sih yang bakal kita pakai gitu kan? Nah, sistem informasi yang bakal kita pakai nantinya adalah sistem informasi penjualan. Nah, sistem informasi penjualan itu merupakan sistem informasi yang mengorganisasi prosedur dan metode untuk menganalisa, menghasilkan, memperoleh informasi untuk manajemen mengambil keputusan mengenai penjualan. Nah, ini pastinya merupakan sistem yang tepat yang akan digunakan oleh PT Tirta Adi Sejahtera Tegal. Ya, semoga nantinya dengan adanya sistem informasi penjualan ini kasus yang ada bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdapat dalam kasus ini. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam kasus yang telah kelompok kami ambil adalah metode penelitian kualitatif, yang dimana metode penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya ini tidak diperoleh melalui penelitian statistik atau data statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Nah, dalam metodologi penelitian kualitatif ini terdapat tahapan-tahapan yang digunakan untuk merancang aplikasi sistem informasi manajemen persediaan barang. Nah, yang pertama itu mengumpulkan data. Nah, dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan perusahaannya, terus kita dapat melakukan wawancara kepada staf-staf karyawan, dan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait. Yang selanjutnya itu tahapan kedua, yaitu melakukan analisis kebutuhan sistem. Nah, yang dimana analisis kebutuhan sistem ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada melakukan desain sistem. Dan yang keempat itu ada melakukan implementasi data sistem. Nah, yang dimana pada tahapan implementasi sistem ini dilakukan karena untuk menerjemahkan rancangan. Nah, yang kelima itu ada melakukan pengujian sistem, dan yang terakhir itu ada melakukan maintenance system. Selanjutnya, setelah kita melakukan keenam tahapan untuk perancangan aplikasi tadi, maka langkah selanjutnya itu adalah perancangan sistem. Nah, perancangan sistem yang dilakukan dalam kasus ini atau yang digunakan dalam kasus ini adalah Unified Modeling Language, yang dimana perancangan ini dimulai dengan membuat alur dari model perangkat lunak yang sesuai dengan alur pembuatan aplikasi. Setelah membuat alur atau use case, langkah selanjutnya yaitu adalah pembuatan aplikasi yang sesuai dengan use case yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya adalah mengenai implementasi dari sistem informasinya itu sendiri. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya mengenai rangkaian analisanya, bagaimana perancangan sistem informasinya. Nah, sekarang mengenai implementasinya. Jadi untuk implementasinya ini sendiri, PT Tirta Adi Sejahtera ini menggunakan sistem informasi untuk melakukan pencatatan persediaan barang pada perusahaan tersebut. Nah, ini tuh menggunakan sistem berbasis desktop. Jadi untuk yang pertama, pada sistem informasi ini akan dimunculkan sebuah form login, yang mana pada form login ini akan diminta bagi si penggunanya itu untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, jadi ini itu juga sebagai bentuk dari sistem keamanannya. Jadi nggak sembarang orang bisa
masuk dan juga bisa mengakses sistem informasi ini. Nah, lalu setelah di login, setelah memasukkan username dan juga passwordnya, nanti akan muncul sebuah menu. Menu ini disebut juga dengan menu utama. Nah, jadi di menu utama ini itu berisi mengenai menu-menu data pelanggan, data-data barang, data supplies, kemudian juga data barang masuk dan juga data barang keluar untuk dijual, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga menu data barang yang digunakan. Nah, jadi di dalam menu data barang ini itu difungsikan untuk mengelola data barang yang memiliki atribut seperti ID barangnya, terus harga barangnya, HPP barangnya. Jadi semua rinciannya itu udah ada di menu data barang itu. Jadi spesifikasinya udah tercantum dengan jelas. Nah, kemudian juga ada mengenai menu laporan data barang. Iya, jadi ada namanya menu laporan data barang. Nah, ini tuh untuk melihat informasi-informasi dari barang-barang yang tersedia. Nah, kemudian selanjutnya ada juga menu barang masuk. Nah, menu barang masuk ini digunakan untuk memasukkan data yang dibeli oleh si supplier. Untuk pengelolanya itu diatur menggunakan sistem FIFO. Jadi pada menu ini tuh udah diatur menggunakan menu FIFO yang juga di situ tuh memiliki atribut seperti yang sebelumnya, seperti atribut ID-nya, terus atribut harga jualnya, atribut HPP-nya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir juga ada menu barang keluaran. Nah, untuk menu barang keluaran ini, dia ini untuk mengelola data penjualan barang dengan menggunakan FIFO juga. Tadi kan karena barang masuknya FIFO, jadi barang keluaran juga diatur menggunakan sistem FIFO. Nah, jadi pada bagian penjualan barang ini akan ada pemilihan data barang. Jadi nanti ketika sudah dipilih data barangnya, mana yang akan dijual, nah baru akan dimasukkan ke dalam jumlahnya ini akan dimasukkan dalam sebuah text box yang tersedia, kemudian dilakukan pengeluaran barang. Nah, dari semua tadi dari semua menu yang ada dalam sistem informasi tersebut itu kemudian dilakukan uji coba oleh perusahaan Aditirta Sejahtera ini, yang kemudian setelah diuji ternyata mempunyai respon yang cukup banyak mengenai fungsinya, yang menyatakan bahwa fungsi ini tuh bekerja dengan baik dan efisien sehingga membantu si pemilik perusahaan ini dalam mengelola operasional perusahaannya. Seperti itu. Dari kasus yang terjadi pada PT Tirta Adi Sejahtera dalam menggunakan teknologi komputer, yaitu sistem informasi manajemen yang dibuat akan memudahkan perusahaan Tirta Adi Sejahtera dalam menunjang dan meningkatkan penjualannya. Berdasarkan dari sistem yang sudah melalui tahap analisa, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, maka didapatkanlah hasil pertama, sistem tersebut secara otomatis dapat mengelola barang masuk dan barang keluar menggunakan metode FIFO. Yang kedua, bagian gudang dapat mengelola data barang masuk yang dibeli dari pemasok. Dan yang ketiga, bagian penjualan dapat mengelola data barang keluar yang dijual kepada konsumen. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi komputer dapat membuat sistem penjualan menjadi lebih efektif dan efisien.